Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung peci dan burung lainnya. Seperti biasa sambil santai sambil berbagi buat seluruh sahabat Pleman. Hari ini ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama mengenai masteran peci, katanya nggak masuk. Kalau masteran peci nggak masuk ya sebetulnya memang masteran peci itu nggak mudah lah, jadi susah gampang. Yang mana susahnya itu kalau plecinya udah tua, usaha kita cuma semaksimal mungkin cabut bulu, terus juga dimasterin. Kalau misalnya udah maksimal nggak bisa masuk ya berarti memang nggak bisa dipaksain, karena nggak semua masteran pleci bisa diterima. Jadi punya saya juga dari sekian banyak, masterannya juga beda-beda suaranya. Jadi memang nggak bisa sama semua. Nah, dan yang kedua yaitu mengenai untulan pleci Buxtoni. Untulan pleci Buxtoni yang mana supaya dipisah langsung gacor. Jadi memang udah saya pernah buat tentang masalah untulan pleci. Cuma mau saya revisi, saya perbaharui lebih baik lagi karena dulu ketika belum pakai doping. Ternyata penggunaan pleci yang menggunakan doping sama yang tidak menggunakan doping beda dalam teknik untulan. Nah, cuma sebelum lebih lanjut buat teman-teman dimanapun berada, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk masalah untulan di video berikut itu saya tampilkan yang mana saya menjelaskan pleci diuntul ketika masih bahan. Bahkan saya dulu lebih senang nyari pleci yang berduaan, jadi langsung sama untulan. Memang kalau rawatan tanpa doping itu harus pakai untulan. Salah satunya dari pertama ngomyok, dari bahan harus dipakein untulan supaya dia rajin bunyi. Tapi kalau misalnya pakai doping nggak semua efektif, bahkan ada pleci yang nggak bisa diuntul. Ada yang bisa diuntul cuma sekedar tempel kandang aja, kemudian ada yang diuntul pengennya sama jantan, ada yang diuntul memang pengen dicampur, dan ada juga yang nggak mau diuntul kalau pakai doping. Nah, jadi kalau teman-teman memang nggak pakai doping, rutin dipisah campur ya, dari ketika pleci masih ngeriwik kasih untulan, karena memang kalau pleci udah gacor, udah buka paru, udah ngalas lah. Kalau tanpa doping udah ngalas, udah mapan. Kemudian begitu dikasih untulan agak sulit dalam menjodohkan, karena si pleci birahinya tetap tinggi, dan burung tanpa doping itu birahinya stabil, tetap tinggi dia. Ketika dicampur sama untulan yang baru, dia bakalan yang pasti betinanya bakalan dipatok, dihajar. Jadi lebih susah dalam nguntulin supaya nguntul, karena nguntulin pleci itu harus dalam posisi birahi rendah. Biasanya dalam birahi rendah baru pleci akur. Kalau misalnya birahi tinggi dicampurin pasti berantem. Nah, sama seperti ini juga ketika, nah ini ada untulan yang ini ada untulan, dia untulannya tempel. Yang lain ini nggak pakai untulan. Ada satu yang pleci Banten nggak bisa diuntul, ketika diuntul dia drop birahinya. Nah, jadi saya mau bahas buat teman-teman yang pertama, kalau pleci masih muda atau pleci yang dari omyokannya muda, belum lama di omyok, masih proses doping, jangan diuntul dulu. Karena yang kejadian pengalaman saya ketika pakai doping, kemudian saya untul, dia nggak mau anteng. Jadi dia bukannya bunyi ketika dipisah, cuma lompat sana lompat sini. Kalau misalnya tanpa doping saat awal wajar. Ketika dia dipisah, lompat sana lompat sini seperti mau keluar kandang nyari untulan. Setelah itu dia mau bunyi. Tapi kalau misalnya pakai doping, itu nggak bakalan mau bunyi. Jadi cuma lompat-lompat. Nah, kalau teman-teman mau coba, kiranya burung udah mungkin pakai doping, udah mulai enak, tinggal kurang otot. Ya mungkin nggak ada salahnya nyoba untulan. Yang pertama, untulannya coba pakai jantan. Coba pakai jantan dengan posisi ditempel gini aja. Kalau dia mau nguntul, tanda-tanda burung pleci yang mau nguntul, nah nih saya kasih unjuk jantan sama jantan dia nguntul, jadi untulannya jantan.
Nah ini jantan. Ini jantan, dia nguntul. Ini kemana aja nguntul jantan ini. Nah ini coba saya gantung dulu di sini. Nah ini tanda-tanda pleci yang nguntul cocok. Nah ini ini tandanya nguntul, jadi dia cocok. Nah kalau misalnya teman-teman punya pleci yang nguntul, supaya mau bunyi sama-sama bunyi, jangan dideketin. Jadi walaupun dipisah, dipental dalam posisi jarak yang deketan begini, otomatis dia nggak bakalan mau bunyi. Tapi kalau misalnya dipental nggak saling lihat, itu mau bunyi. Nah ini contoh, kita contoh aja ya, jadi dicontohin aja sambil santai sharing sedikit. Nah ini kalau saya gini, kalau yang ada yang nguntul, taruh di sini, kemudian yang ini kita taruh di sini. Nah ini otomatis ketika kondisi kayak gini dia nggak bakalan saling lihat, dan dia udah mulai bunyi, jadi saut-sautan, udah mulai saut-sautan. Nah kalau teknik kuntulan jantan sama jantan biasanya ditempel, biasanya. Cuma kalau mau dicampur, kalau misalnya nggak mengurangi birahi dia nggak masalah. Itu yang jantan sama jantan nempel. Nah ini ada juga ini yang hijau ini ya, kandang hijau. Nah ini untulannya betina. Ini masih pakai pulut, soalnya kemarin burung yang lepas belum balik. Nah ini sistemnya tempel, jadi dia bisa mau bunyi. Ini nggak dicampur, ini ditempel sistemnya. Cuma belum pernah coba saya campur. Kalau misalnya nanti kapan-kapan coba dicampur, lebih enak apa enggak. Nah kalau yang nggak pakai untulan lagi ada ini Banten. Ini bukso Banten lumayan, materinya udah enak, udah lumayan sahdu lah kalau buat di rumah. Ini dia nggak bisa pakai untulan, karena ketika dia pakai untulan dia bukannya mau bunyi, tapi malah drop birahinya. Jadi bukannya dia mau lompat sana lompat sini nyari untulan, enggak, tapi ketika dikasih betina. Makanya kalau saya pergi gantang, kadang-kadang saya bawa sama jantan yang ada di sini biar dia agak anteng. Kalau masih bocor juga dalamnya saya kasih tali rapia biar dia mau narikin rapia. Nah ini dia nggak pakai untulan, dia lebih single factor. Jadi dia maunya sendiri, karena kalau pakai untulan mau ditempel ataupun dicampur dia nggak bakalan ngotot, birahinya langsung drop. Nah kalau yang ada juga yang untulan dicampur, nah jadi dia dipisah memang itu tanpa doping, rawatan lama. Nah kuncinya buat teman-teman, kalau misalnya burung masih fase bahan, untuk fase peningkatan birahi pleci supaya buka paruh, jangan diuntul dulu sampai dia mungkin ketika dia mau bunyi tapi masih lompat-lompat nggak mau anteng. Kalau misalnya buat harian di rumah tanpa untulan pun nggak masalah. Biasanya untulan buat teknik yang para susu yang digantangan. Jadi kalau buat harian di rumah bisa pakai untulan, mungkin dipisah. Kalau misalnya udah mulai ngotot, dicampur ataupun ditempel, dicoba aja, karena nggak bisa disamaratain. Ada yang mau ditempel, ada yang maunya dicampur, ada yang nggak mau pakai untulan. Jadi harus dicoba, teman-teman harus mau nyoba. Kalau misalnya nggak dicoba ya nggak bakalan tahu. Nah, ada yang saya ambilkan yang Buxtoni Gunsal, dia memang tanpa doping, dan harian dia itu nggak pernah neko-neko, harian dia dicampur sama untulan. Dipisah itu ketika fase setelah menetas anakannya dan belum pernah netes, cuma dia belum pernah berhasil hidup. Jadi anaknya setelah mati ya udah saya ambil. Tuh dia mau saut-sautan, kalau dipisah dia udah mulai mau saut-sautan. Saya ambilkan dulu gunsalnya. Nah ini gunsal, ini gunsal saya, gunsal Bogor.
Ini sama pasangannya Pleci Busto Lampung. Ini udah sering produksi. Nah, purnya ya. Purnya saya pakai pur gold coin hijau. Pur murah. Bukan nggak mau pakai nutri. Kalau yang lain pakai nutri. Kalau ini pakai gold coin. Soalnya hemat. Kalau semua pakai nutri lagi, aduh, tidak memungkinkan. Jadi yang pakai nutri cuma jantan-jantan, yang betina-betina yang konservasi saya pakai gold coin. Ini pakai gold coin juga udah, ya alhamdulillah mau produksi. Ini kita pisah dulu. Nah, ini musanya udah kita pisah. Ini harian dia memang sama untulan, jarang dibawa. Nah, kalau ini kan memang ini buat konservasi, karena memang dia prosesnya ya, jadi yang dicampur jantan dimasukin ke kandang betina, bukan betina yang dimasukin ke kandang jantan. Kalau misalnya teman-teman mau ternak pakai kandang untulan, betinanya yang dimasukin ke kandang jantan. Jadi ketika digantangan yang diambil betinanya, bukan yang jantan. Kalau ini buat konservasi. Nah, jadi kalau misalnya udah mapan, walaupun tanpa doping, terus juga purnya pur gold coin, pur murah, tinggal dipisah mau untulan, dia mau berirama. Jadi kuncinya teman-teman harus mau mencoba kira-kira plecinya lebih cocok dengan untulan jantan atau untulan betina, terus juga apa lebih cocok dengan tempel atau campur, karena nggak bisa disamain, beda plecinya, beda karakternya, walaupun sama-sama Bustoni. Nah, jadi itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.